Salam berjuang-juang. Nah, de Bapak Tulang Rasnina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai, good morning, apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja di pagi hari ini ya. Nah pemirsa, ini baru kita mau siap-siap. Nah, masak apa sih? Entah. Tak tahu lagi nih. Yang penting kita ke dapur dulu, beres-bereskan dapur. Betul tak pemirsa? Udah pukul berapa ini? Kayaknya udah pukul 7. Hari ini kayaknya anak-anak nggak sekolah, karena ada acara kayak dari Milo. Jadi Milo tuh datang ke sekolah Amim Boy. Jadi mereka itu buat senam. Jadi mungkin nggak belajar atau gimana, saya juga nggak tahu ini. Semalam ada WhatsApp di grup. Di sekolah Boy kita ada grup, sekolah Amin nggak ada. Dulu ada, sekarang nggak ada. Jadi ada grup apa-apa gitu, diinfo ibunya daripada grup sekolah. Kita tengok ayam saya semua pemirsa. Udah mengantri nunggu makan, habis nasi ayam pula deh. Nampak tak? Semua kayak ngantri nunggu bansos. Apalagi dengar saya air ini bunyi kan. Mau nggak mau harus kan sekali ini kasih makan. Udah makannya itu ngantri semua. Tengoklah, berantem dari luar nunggu. Nggak ada nasi ayam, lupa beli. Harusnya tinggal sekali bagi gitu beli ya, kan ini enggak. Saya bagi nasi lah. Kebetulan saya ada nasi saja yang saya punya sudu kan. Hari itu ada putih, ada semua, nggak tahu saya di mana simpan kakak saya lah. Bagi dulu ya. Bising semua. Ada yang bertelur. Sambil nunggu mari kita berantem. Ini kecil pun udah dipatoi lah. Nah, makan. Makan semuanya. Banyak kan dulu ayam saya. Saya suka loh pagi-pagi ngasih makan ayam. Tenang saya. Kalau nggak dikasih makan nggak pergi. Situ juga bising semuanya. Masaklah yuk, udah pukul 7. Biar sempat sarapan, kita masak nasi goreng. Tapi saya mau rendam dulu. Loh, saya pikir tadi ini ikan bilis loh, rupanya jahe. Oh, ini yang ikan bilis, Re. Nah, tuh. Nah, bangun udah aku. Nasi goreng aja lah. Masak dal kari nggak cukup waktu kan. Itu lah begitu. Tahu kalian kes yang tembak saya semalam bilang pemirsa. Sebenarnya tinggal di Konoha ini, tinggal di Indonesia ini memang serba salah sih. Yang punya kebun juga mungkin udah emosi sekali, ya kan? Karena kebetulan yang manen saya, kawan adik saya itu, dia juga yang manen kebun orang yang kena curi itu pemirsa. Jadi katanya sebelum kasus pencurian itu, sebelum dia dicuri sama orang itu kebunnya, itu hasil panennya katanya sebelum dicuri ilah. Hasil panennya kadang 700 lebih, kadang 600, pokoknya tuh nggak pernah kurang dari 500 kilo pokoknya katanya. Paling sedikit tuh 600 katanya gitu sebelum dicuriin. Pas sudah dicuri, yang nyuri ini pun memang dia nggak ambil sekali banyak, diambil sedikit-sedikit. Diambil kayak 200 kilo, 250, 300 gitu diambil. Tapi dalam masa sebulan tuh bisa 3 kali dia masuk ke kebun itu. Jadi kan pas panen, kata tukang panen kita yang manennya, itu paling dapat katanya tuh 120 kilo, 150, nggak pernah nyampe 200.
Pokoknya 100 kilo lebih aja gitu katanya pemirsa. Karena ada undang-undangnya rupanya di sini katanya. Kalau pencuri sawit itu yang dia curi itu hanya sekian kilo, udah baru mak bikin Tio, nggak sampai bertan, itu nggak ditahan. Ini kasus ini gara-gara apa? Saya dengar-dengar sih cerita bapak-bapak di kedai gitu kan. Kadang-kadang saya pergi kedai kan dengar-dengar, jangan dek cili. Jadi dia bilang ini kasusnya, ini hukumannya seperti ini, berawal dari ada kasus nenek-nenek yang nyuri kayu. Jangan teruskan dia di penjara tuh, dia nyuri kayu, katanya kayu itu kayu punya PT, punya company. Jadi dia curi kayu itu, dia buat kerusi untuk suaminya, itu viral dulu case-nya itu. Orang Indonesia ini kan kalau masalah demo-demo ini, unjuk rasa ini, keberatan itu keberatan tuh senang dia. Jadi dia itu di penjara karena sama yang punya PT ini ngelapor ke polisi karena dia nyuri kayunya tadi. Nah jadi nenek ini tuh dipenjarakan. Karena dia dipenjarakan tuh banyak masyarakat nggak nerima. Jadi dibuatlah hukuman kalau pencuriannya itu hanya nggak nyampe sekian juta, dia nggak ditahan. Jadi makanya banyak di sini pencuri sawit, dia nggak nyuri satu kali, banyak. Diambil sikit-sikit tapi kerap. Bisa seminggu, di sini kan tiap panen tuh 2 minggu sekali. Sampai masa panen tuh bisa dia sampai 4 kali, 3 kali gitu. Pokoknya ada masa ambil gitu. Karena diambil cuma 200 kilo, ya kan. Kita nggak bisa pidanakan dia, paling nanti kita report ke balai polis, lepas itu dikeluarkan lagi. Karena kayak gitu undang-undangnya katanya sih, saya dengar di kedai, bapak-bapak cerita. Geramlah kita kan, itu loh. Dia tembak bagian tangan. Semalam ramai polis depan rumah. Yang nembak tuh kebetulan jiran kita lah. Makanya kita kadang-kadang kalau ada kasus orang kecil kayak gini, masalahnya dijual, itu dampaknya untuk semua loh. Nah jadi karena komplain orang karena nenek itu dipolisikan, akhirnya ada peraturan baru. Kalau pencuriannya hanya sekian tuh nggak bisa dipidanakan karena orang komplain, Yang lain juga tengok turut merasakannya karena kemarin orang komplain kenapa nenek itu dipenjarakan padahal nyurutnya cuma kayu, berapa kayu doang gitu kan. Nggak bisa tebang kasih kalau hukum pemirsa, nggak bisa untuk nenek itu dikecualikan karena neneknya udah tua lah, inilah itu, nggak bisa karena hukum itu ya kan adil dan sama untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau nenek itu nggak jadi dihukum karena hanya menyuri sekian kayu dan jumlahnya hanya sekian ratus ribu, ya semuanya juga kayak gitu. Akhirnya itu dimanfaatkan sama pencuri. Mereka juga tahu dong info itu, jadi ngambilnya ya kayak gitulah. Kasus itu juga pasti nanti damai karena masih saudara kan. Yang kerja di sini siapa? Polis. Karena nanti yang buat laporan udah gitu dicabut lagi, bayar, nanti damai lagi, uang bayar lagi, polis nanti yang kenyang sebenarnya. Tapi ya kayak mana kan, kita juga batas sabarnya udah habis. Saya juga karena saya berada di posisi yang punya kebun, karena kalau kalian tengok video saya, kebun saya juga kemarin dicuri gitu kan. Cuman karena kita buat pendekatan, adik saya kan kemarin sembang elok-elok, jadinya udah nggak dicuri lagi gitu. Makanya gara-gara pencuri yang nyuri kebun yang kami kontrak tuh kan mau dijual nggak laku. Karena apa ya? Karena itu, karena pencuri. Orang mikirnya nanti aku beli harganya harga 2,5 hektar, pas aku panen hasilnya hasil 0,5 hektar gitu. Orang malas daripada nanti dia tension pressure tinggi, dicuriin mulu ya kan, siapa nggak tension. Suami saya kalau nengok yang nyuri kebun kita itu, dia tuh emosi. Kadang dia mengumpat apa gitu. Karena emosi kan. Kalau saya berusaha kayak selalu baik gitu. Saya jumpa juga, saya sembang, saya buat elo. Ada setengah orang dia nggak nyuri punya kita karena dia takut sama kita. Ada setengah orang dia tuh nggak mau nyentuh barang kita karena dia segan, karena kita baik. Dia nggak usah lah, dia baik loh gitu. Jadi saya still oke aja, baik. Dimana-mana saya jumpa saya sembang, walaupun sebenarnya saya
Susah mau cakap kan, tapi saya buat elok aja. Oke, yuk kita goreng dulu telurnya. Oke, ini udah masuk. Oh iya, cabenya, cabai. Anak apa nih? Boy, kamu kena nanti mama bikin ya pagi-pagi nengok ikan dulu, bukan siap-siap ke sekolah. Oke ya, ini kita masukkan nasinya. Saya masukkan kecap manis ABC. Kecap masin ABC again. Mana macam mana ini bukanya ini bang? Tadi pun saya udah naruh ini juga, jadi kita taruh sedikit aja. Nanti jadi goreng masin pula. Oke, ini kita masukkan telur sama ikan bilusnya. Udah. Masak. Masak kan gitu kan? Oke pemirsa, nasi goreng kita pun udah masak. So video kita untuk pagi ini sampai sini saja ya. Terima kasih banyak. Jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.